Dari jauh mereka datang melintasi lautan di kapal tua penuh harapan. Mereka tiba di tanah yang aman, negeri terbuka, tak ada yang melarang. Oh Malaysia, negeri tanpa pagar, semua bisa datang, semua bisa singgah. Laut jadi jalan, tak ada yang menghalang. Negeri terbuka untuk semua orang. Di malam sunyi, kapal pun berlabuh. Tak ada suara, tak ada yang menyuruh. Kaki melangkah ke tanah baru, harapan hidup lebih indah di situ. Oh Malaysia, negeri tanpa pagar, semua bisa datang, semua bisa singgah. Laut jadi jalan, tak ada yang menghalang. Negeri terbuka untuk semua orang. Di Malaysia yang ada cerita, perjalanan panjang penuh derita. Namun di sini mereka mencoba hidupkan asa di tanah Malaya. Oh Malaysia, negeri tanpa pagar. Oh Malaysia, tempat berlabuh bagi siapa saja. Sejarah tertulis di pantai dan desa, negeri terbuka penuh cerita. Di malam senyum, kapal pun berlabuh, tak ada suara, tak ada yang menyuruh. Kaki melangkah ke tanah baru, harapan hidup lebih indah di situ. Di balik senyum ada cerita, perjalanan panjang penuh derita. Namun di sini mereka mencoba hidupkan asa di tanah Malaya. Negeri tanpa pagar, semua bisa datang, semua bisa singgah. Laut jadi jalan, tak ada yang menghalang. Negeri terbuka untuk semua orang. Negeri tanpa pagar, oh Malaysia, tempat berlabuh bagi siapa saja. Sejarah tertulis di pantai dan desa, hidup terbuka untuk cerita Malaya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berjaya mengesan 2 bot yang membawa hampir 300 pendatang warga Myanmar di kawasan 2 Batu Nautika Barat Daya Pulau Rebak Langkawi semalam. Ketua Pengarah APMM Laksmana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, bot berkenaan ditemukan kira-kira pukul 4.16 petang sebelum dapati kesemua warga asing berada dalam keadaan keletihan. Dipercayai telah melalui perjalanan panjang tanpa bekalan makanan dan minuman yang mencukupi. Menurutnya, pihak APMM telah memberi bantuan termasuk bekalan makanan dan minuman air bersih sebelum 2 bot itu diusir keluar sehingga ke perairan sempadan negara bagi Ini kapal botnya kedua-duanya terisi sangat padat ya. Ukurannya kecil kapal ini seperti kapal nelayan, tetapi dipaksa untuk menampung masing-masing mungkin 150 orang ya. Karena ada 2 bot. meneruskan pelayaran. Jelas beliau pihaknya juga bekerjasama rapat dengan pihak penguatkuasa Thailand bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai pergerakan bot-bot berkenaan. Muhammad Rosli mengingatkan komuniti maritim untuk segera melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan dengan menghubungi talian kecemasan 999 atau Maritime Rescue Subcenter MRSC yang dilalui talian dan 01966 atau 011 589 25868.
Terdahulu, APMM telah mengaktifkan operasi GAD dan menggandakan rondaan bagi mengesan baki pendatang tanpa izin dari Myanmar yang dilaporkan menuju ke Langkawi. Operasi itu susulan daripada penahanan 196 warga Myanmar di kawasan pantai Teluk Yu Langkawi pada 3.25 pagi semalam selepas bot dinaiki mereka terkandas di perairan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Pak D Sambal. Kali ini yang kita akan coba bahas yaitu mengenai datangnya lagi para pengungsi Rohingya yang berasal dari daerah Myanmar. Nah, kedatangan mereka ini nggak tanggung-tanggung. Sekarang bahkan 2 bot ya, 2 kapal yang isinya itu diperkirakan sampai 300 orang Rohingya. Ini pasti termasuk orang dewasa, laki-laki dan perempuan, juga anak-anak, mungkin juga ada balita ya. Ini kedatangan mereka ini sangat mengejutkan, apalagi mereka datang pada pukul 4 malam menjelang subuh kemungkinannya, sehingga keberadaan mereka pun sulit untuk terdeteksi. Nah, ini menyebabkan akhirnya Malaysia dikatakan sebagai negeri yang tidak memiliki pagar karena krisis pengungsi Rohingya ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 dengan ribuan orang dari etnis Rohingya ini melarikan diri dari negara bagian Rakhine ya di Myanmar akibat penindasannya yang dilakukan oleh militer Myanmar. Nah, banyak yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Tapi perjalanan menuju negara-negara ini seringkali resikonya sangat besar dengan banyak pengungsi terjebak dalam perahu yang rusak, diperdagangkan oleh jaringan penyelundup manusia, dan harus menghadapi perlakuan tidak manusiawi di sepanjang perjalanan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini, datangnya para pengungsi dan warga asing ini secara ilegal ke Malaysia bukanlah hal yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah menjadi titik transit dan tujuan utama bagi warga asing, baik yang mencari suaka maupun mereka yang terlibat dalam kegiatan yang ilegal. Banyak yang beranggapan bahwa Malaysia adalah negeri tanpa pagar karena kebijakan imigrasi yang terkadang longgar dan adanya celah dalam sistem pengawasan perbatasan. Kemudahan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Malaysia, baik melalui darat, melalui laut, dan udara, ini menjadi salah satu yang merupakan cukup memprihatinkan. Meskipun Malaysia memiliki beberapa mekanisme pengawasan, seperti patroli di perairan, jumlah pengungsi yang terus meningkat, serta jaringan penyelundup manusia yang aktif membuat negara ini seperti negara tanpa pagar. Hal ini menyebabkan pemerintah Malaysia menghadapi dilema dalam mengelola masalah imigrasi dan pengungsi yang datang ya dari berbagai negara. Kebijakan pemerintah Malaysia yang ketat terhadap imigrasi ilegal di satu sisi berusaha menjaga keamanan nasional, namun di sisi lain seringkali berhadapan dengan isu hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi yang membutuhkan bantuan. Tidak jarang mereka yang memasuki wilayah Malaysia secara ilegal seperti para pengungsi Rohingya ini menjadi korban eksploitasi baik oleh penyelundup manusia maupun oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kerentanan ini. Nah, peristiwa ini menggarisbawahi bahwa kompleksitas dan urgenitas yang dihadapi oleh para pengungsi Rohingya yang berusaha melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan. Upaya mereka untuk mencapai Malaysia meskipun berisiko tinggi merupakan cermin dari depresi yang mereka rasakan. Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki populasi besar Muslim, seringkali menjadi tempat tujuan bagi pengungsi Rohingya. Namun, respon negara ini juga mencerminkan dilema yang ada di banyak negara yang terpapar krisis pengungsi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi mereka yang teraniaya. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran terkait tantangan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penerimaan pengungsi dalam jumlah besar. Fakta bahwa Malaysia seringkali terlihat sebagai negeri tanpa pagar menunjukkan betapa lemahnya pengawasan di perbatasan yang bisa membuka celah bagi berbagai jenis penyalahgunaan. Sistem imigrasi yang tidak sepenuhnya efektif mungkin ya menambah tantangan bagi pemerintah Malaysia dalam menangani imigrasi ilegal. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, baik dalam hal pengawasan perbatasan, kebijakan perlindungan pengungsi maupun kerjasama internasional. Nah,
Demikian informasi dari Pade, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.